Selamat subuh rekan-rekan, kembali lagi ke Kabar Subuh, di mana kita akan mengupas tuntas semua permasalahan yang ada di dunia saat fajar tiba. Saat ini kita akan membahas mengenai negara yang sedang carut-marut yang ada di Asia Selatan, yaitu negara Sri Lanka. Kami akan membahas, mengupas tuntas dimulai dari bagaimana negara tersebut bisa carut-marut, bagaimana krisisnya, apa aja saja faktor utamanya, dan kita akan mengundang narasumber yang sangat memadai, yang sangat profesional, yaitu Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka. Nantikan terus dan kita akan membahas secara tuntas mengenai Sri Lanka. Mungkin kita akan membahas sedikit profil mengenai negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka merupakan negara yang berada di sebuah benua Asia, namun di Asia Selatan. Sri Lanka saat ini menjadi negara yang sedang dikonotasikan bangkrut akibat krisis moneter yang sedang terjadi. Krisis moneter yang terjadi akibat gagalnya pemerintah dalam mengatur keuangan di negara tersebut. Itulah profil singkat mengenai negara Sri Lanka. Saat ini kita akan membahas mengenai krisis yang sedang terjadi di negara Sri Lanka. Konflik sipil Sinhala Tamil yang berakhir pada tahun 2009 menandai babak baru pembangunan Sri Lanka. Kita tahu, konflik sipil antara etnis Sinhala dan Tamil telah berjalan selama 25 tahun dan 2009 menjadi akhir dari konflik tersebut. Pasca konflik menjadi PR bagi pemerintah dengan rekonsiliasi konflik, resolusi konflik, dan lainnya. Melalui berbagai kebijakan yang diterapkan, termasuk militerisasi dan sinhalisasi, disinyalir menjadi model pembangunan awal pasca konflik yang menyerap dana banyak. At the moment, I think the people struggle is moving successfully, and I wish all the best for the people struggle. And at the end, we will make the full change happen. Kebijakan The Belt and Road Initiative atau BRI Cina dalam pembangunan infrastruktur maritim Sri Lanka yang menghubungkan wilayah Asia dengan Eropa juga dilakukan tidak lama setelah konflik ini selesai. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Sri Lanka dalam membangun negaranya pasca konflik yang telah lama hidup di Sri Lanka. Berbagai upaya pembangunan ini berdampak pada semakin tingginya utang luar negeri Sri Lanka. Berbagai kebijakan seperti pemotongan pajak, larangan impor pupuk, kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan efek domino inflasi dan kelangkaan sembako dianggap memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Ditambah lagi, terjadinya korupsi besar-besaran dan penyelewengan dana yang terjadi semakin memperparah keadaan yang ada. Banyak politisi yang juga memanfaatkan kesempatan yang ada dengan menggunakan dana semena-mena yang membuat negara Sri Lanka semakin terpuruk. International Airport. Presiden Sri Lanka terlihat tidak memiliki tanggung jawab sama sekali atas keadaan rakyat. Ketika rakyat sedang bersusah payah menghadapi keadaan, terlihat para porter yang sedang membawa koper-koper presiden yang akan melarikan diri ke luar negeri. Protes besar-besaran terjadi di negara Sri Lanka. Banyak masyarakat yang marah datang ke rumah presiden untuk menuntut ganti rugi. Jika kita lihat utang luar negeri yang membengkak, itu karena utang Sri Lanka meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan subsidi bahan bakar. Pada tahun 2022 sendiri, utang luar negeri Sri Lanka mencapai USD 51 miliar atau sekitar 110% dari PDB. Peningkatan utang luar negeri ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah Sri Lanka yang kurang bijaksana dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah Sri Lanka terlalu mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya menyebabkan beban utang yang semakin berat. Lalu terjadinya penurunan pendapatan ekspor. Hal ini karena pendapatan ekspor Sri Lanka terutama dari sektor pariwisata dan sektor komoditas menurun secara signifikan selama pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini menyebabkan berkurangnya devisa yang tersedia untuk membayar utang luar negeri. Pandemi COVID-19 sendiri telah menyebabkan penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan yang berdampak negatif terhadap sektor pariwisata Sri Lanka. Sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan ekspor utama Sri Lanka. Keadaan di Sri Lanka bisa terbilang sangat memprihatinkan. Banyak masyarakat yang menderita karena tidak bisa membeli bahan bakar, bahan baku untuk bertahan hidup karena biaya yang sangat mahal. Masyarakat terdampak terlihat turun ke jalan untuk menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Pemerintah Sri Lanka terus berupaya untuk merekonsiliasi dan memperbaiki keadaan yang ada di Sri Lanka. Walaupun terlihat mustahil, tetapi ada upaya untuk mengurangi permasalahan yang sedang terjadi di Sri Lanka. Cuplikan yang akan kami tayangkan ini merupakan gambaran kerusuhan yang sangat mengerikan yang terjadi di Sri Lanka saat ini.
permasalahan yang terjadi juga akibat dari kenaikan harga bahan pangan. Kenaikan harga bahan bakar dan pangan akibat perang di Ukraina juga memperburuk kondisi ekonomi Sri Lanka. Hal ini menyebabkan inflasi meningkat dan daya beli masyarakat yang menurun. Kenaikan harga bahan bakar menyebabkan biaya transportasi dan produksi meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang-barang. Kenaikan harga pangan juga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok. Faktor-faktor yang tersebut yang telah kami sebutkan tadi merupakan penyebab dari Sri Lanka yang mengalami krisis ekonomi berlarut-larut. Saat pandemi COVID yang menyebabkan negara tersebut masuk ke dalam kategori negara gagal atau bangkrut. Berbagai sumber juga menyebutkan bahwa Sri Lanka disebut sebagai negara gagal, mulai dari data statistik resmi dari pemerintah, seperti data utang luar negeri, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada laporan dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia atau ADB. Lalu ada analisis dari para ahli ekonomi, baik dari Sri Lanka maupun dari luar negeri. Jadi, Sri Lanka sudah dikategorikan sebagai negara yang bangkrut. Krisis ekonomi di Sri Lanka telah menyebabkan berbagai masalah, termasuk 1. Pemadaman listrik yang berkepanjangan, kekurangan makanan dan obat-obatan, kenaikan harga barang-barang, lalu ada protes dan kerusuhan sosial yang sangat merugikan negara Sri Lanka. Lalu saat ini kita akan terhubung oleh rekan saya yang The akan moment mewawancari the dam narasumber broke utama kita, yaitu Bapak Heri, selaku and they Duta swarmed Besar into the Indonesia office untuk of negara a Sri president Lanka. already Kepada fled. narasumber, Selamat subuh pemirsa kabar subuh. Kembali lagi bersama saya Rudi yang akan membawakan segmen acara Bincang Permasalahan pada kali ini. Di sini saya sudah bersama narasumber kita kali ini yang merupakan sosok yang penting untuk permasalahan yang akan kita bahas kali ini. Mungkin boleh perkenalan dulu kepada Baik, perkenalkan nama saya Geri Andika sebagai Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka periode tahun 2020 sampai 2025. Oke Pak, kalau boleh tahu kan berarti Pak Geri ini baru kembali lagi ya dari Sri Lanka ke Indonesia. Betul. Kalau boleh tahu apa sih alasan utamanya kembali lagi ke Indonesia? Apakah sudah selesai bekerja di sana Pak? Sebelumnya sebenarnya belum gitu ya kan, tapi kita tahu di Sri Lanka terjadi kerusuhan, banyak demonstran juga oleh masyarakat, jadi situasinya nggak aman gitu karena kita tahu krisis yang terjadi saat ini gitu di Sri Lanka. Jadi saya diamanati oleh Bapak Presiden untuk balik ke Indonesia untuk mengemban tugas di Indonesia sementara gitu. Jadi kasarnya dievakuasi lah sementara gitu. Oke, berarti saya terjadi krisis ya Pak di Sri Lanka. Dan kalau kita lihat krisis sedang mungkin agak parah ya kita lihat. Mungkin kalau boleh tahu dan bisa di-share dulu kepada pemirsa, krisis seperti apa sih Pak yang terjadi di Sri Lanka? Sebenarnya kurang lebih sama gitu kayak waktu Indonesia tahun 98 ya kan, terjadi krisis moneter gitu di mana banyak gitu penyebabnya, kemudian sehingga masyarakat mungkin pada akhirnya uang gitu karena ada kedamaian semua. Jadi akhirnya masyarakatnya muak, kemudian kita terjadi demonstran yang sangat besar-besaran di Sri Lanka saat ini. Oke, berarti sedang ada demonstrasi, sedang ada krisis, namun faktor utamanya apa Pak? Faktor utama sebenarnya banyak gitu, tapi ada beberapa mungkin yang menjadi pemantik gitu ya kan, terutama krisis panjang ini. Jadi awal mulanya mungkin kalau bicara sejarah gitu ya kan, mendirikan sebenarnya mulai mungkin bisa dirasakan setelah konflik ya kan, konflik Sinhala sama Tamil itu kan terjadi 2019 selesainya, itu kan cukup lama, 25 tahunan, akhirnya pecah. Akhirnya bagaimana upaya rekonsiliasi konflik dan resolusi konflik ini kan menjadi PR gitu, PR dari pemerintah untuk menyelesaikan. Akhirnya pasca itu baru mulai pembangunan segala macam, nah itu kan perlu dana gitu. Nah sebenarnya jadi permasalahannya utamanya adalah dana gitu, dimana pemerintah mungkin banyak utang segala macam, tapi
pengelolaannya tidak baik gitu, sehingga menyebabkan pemerintah Sri Lanka juga banyak utang, akhirnya banyak pinjam dari negara lain, organisasi internasional, itu yang membuat permasalahan semakin pelik gitu. Oke, dan sekarang kan permasalahan utamanya adalah dana. Berarti kan mungkin saat ini pemerintah Sri Lanka udah tidak punya uang lagi. Lalu bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini? Sebenarnya kalau bicara bagaimana upaya pemerintah sebenarnya belum sepenuhnya ada hasil atau upaya yang bagaimana ya, karena kan kita lihat sampai sekarang juga Sri Lanka masih menjadi negara yang miskin, negara yang gagal. Mungkin upaya yang dari pemerintah ya udah hanya sekedar kata pemerintah ya dari pinjaman dari negara lain, bantuan dari dunia internasional. Jadi mengandalkan cuma dari bantuan IMF, kemudian ada BRI Cina. Jadi bantuan-bantuan yang internasional seperti itu yang masih menjadi opsi gitu untuk pemerintah untuk bertahan sampai sekarang. Mendengar permasalahan-permasalahan yang terjadi di Sri Lanka pada saat ini, saya mungkin bisa membayangkan kengerian yang terjadi ya saat ini, apalagi jika masyarakat di sana sangat kesusahan gitu. Dan kalau bisa saya simpulkan ya Pak, dari jawaban Bapak tadi, kita bisa menyimpulkan kalau pemerintah Sri Lanka itu masih belum berhasil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan krisis yang terjadi di Sri Lanka pada saat ini. Namun kalau kita bisa tahu ya Pak, kan Bapak juga mungkin seorang yang dekat dengan Sri Lanka. Bapak bukan seorang duta besar Indonesia untuk Sri Lanka. Apakah ada saran mungkin ini untuk kepada Sri Lanka, kepada pemerintah Sri Lanka, bagaimana cara strategis, cara yang tepat gitu untuk menyelesaikan krisis yang terjadi saat ini di Sri Lanka? Sebenarnya bicara saran, ada sih beberapa langkah konkret gitu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka. Itu ada segera menyelesaikan dengan IMF gitu kan, karena kita tahu sebagai organisasi internasional yang mendanai, meminjamkan dana ke internasional kan cukup pelik gitu ya kan. Jika ditarik ulur ya kan, sebelumnya gitu sebenarnya ada permasalahan gitu di pemerintah Sri Lanka dan juga IMF gitu, di mana pemerintah Sri Lanka sulit membayarkan hutang kembali, kemudian itu membuat Sri Lanka sulit gitu untuk meminjamkan dananya kembali gitu ke pemerintah Sri Lanka. Itu yang perlu agar diselesaikan, agar bisa pemerintah mendapat pinjaman kembali gitu untuk istilahnya sementara lah gitu. Kemudian mungkin ada kayak meningkatkan transparansi ekonomi politik di pemerintah Sri Lanka, karena kita tahu salah satu penyebab juga jika balik lagi ke pertanyaan awal, penyebab terjadinya krisis ini itu karena korupsi yang cukup masif gitu, dana-dana yang diselewengkan, pembangunan yang tidak sesuai, itu menjadi PR di Sri Lanka gitu, dimana banyak politisi-politisi yang mungkin korupsi dan sebagainya itu menjadi PR dan harus segera diselesaikan di Sri Lanka. Kemudian ada menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Sri Lanka cukup bermasalah gitu ya kan dengan negara-negara lain, jadi itu mungkin bisa segera diselesaikan agar bisa mendapat sokongan bantuan dana dari negara-negara lain itu juga. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Gary. Sebuah kehormatan untuk kita bisa mendengar secara langsung gimana permasalahan seperti apa yang terjadi di Sri Lanka dan bagaimana penyelesaian, dan juga ada saran dari Bapak yang mungkin bisa kita tawarkan kepada pemerintah Sri Lanka agar masalah itu cepat selesai. Mungkin itu saja dari kami. Kabar petang sudah selesai. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya pemirsa. Setelah kita melihat wawancara bersama Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka, kita mungkin menjadi memahami bagaimana negara Sri Lanka bisa menjadi negara bangkrut. Dan mungkin saran-saran yang diberikan oleh Bapak Duta Besar tadi bisa diaplikasikan pada negara Sri Lanka dan juga pada negara kita, agar kejadian reformasi, kejadian krisis moneter pada tahun 98 tidak terjadi di Indonesia kembali. Sekian kabar subuh pada kali ini. Selamat beraktivitas.
Bye.